Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Claribel Safira Lavinsi dari kelas 11-3. Dan di kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang Kerajaan Demak. Oke, jadi untuk pembahasan yang bakal aku bahas tentang Kerajaan Demak ini, yang pertama adalah tentang pengenalannya, yang kedua sejarah berdirinya, yang ketiga masa kejayaannya, yang keempat runtuhnya Kerajaan Demak, dan yang terakhir peninggalan dari Kerajaan Demak. Oke, untuk perkenalan, jadi Kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Patah dan menjadi salah satu pemimpin penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Oke, selanjutnya adalah sejarah berdirinya dari Kerajaan Demak. Oke, jadi Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya, untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelagahwangi. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Oke, selanjutnya adalah masa kejayaan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Pada masa ini, Demak mengalami kemajuan pesat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu bukti kejayaan Demak adalah pendirian Masjid Agung Demak yang menjadi simbol arsitektur Islam Jawa. Di bawah masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Seperti wilayah Sunda Kelapa dikuasai setelah berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Menguasai Tuban pada tahun yang sama, menguasai Madiun pada tahun 1529, Surabaya, serta Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545 dan juga Belambangan. Oke, selanjutnya yaitu runtuhnya dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh di akhir abad ke-16. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Demak yaitu perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Di tahun 1546, Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono meninggal dunia saat melakukan ekspedisi perluasan kekuasaan. Sultan Trenggono wafat karena dibunuh saat melakukan penyerangan ke Panurakan di Jawa Timur, yang ketika itu sedang dikuasai oleh Belambangan. Perang saudara di Kerajaan Demak berlangsung sejak tahun 1546 hingga 1549. Perang saudara ini berakhir setelah Arya Penangsang mengalami kekalahan. Perang saudara tersebut mendapat kecaman dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yaitu menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir bersama dengan Ki Gede Pemanahan serta Ki Panjawi melakukan upaya merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Penangsang. Akhirnya Joko Tingkir dan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi berhasil mengalahkan Arya Penangsang di Jipang Panolan. Di tahun 1568, Joko Tingkir naik tahta menjadi Raja Demak dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Pemindahan ini menjadi runtuhnya Kerajaan Demak.
Oke, jadi untuk pembahasan yang terakhir yaitu peninggalan dari Kerajaan Demak. Untuk peninggalannya yang aku bahas itu bakal ada dua, yaitu ini yang pertama, Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak pada abad ke-15 Masehi. Selain menjadi tempat sholat, masjid tersebut juga dipercayai menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur khas Indonesia. Bagian atapnya berbentuk limas bersusun tiga yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Lalu peninggalan yang kedua itu adalah Dampar Kencana. Dulunya, Dampar Kencana merupakan singgasana raja. Raden Patah mendapatkan singgasana tersebut sebagai hadiah saat pelantikannya sebagai raja di Kesultanan Demak Bintoro dari Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi asal Kerajaan Majapahit. Saat Kerajaan Demak runtuh, singgasana tersebut dijadikan mimbar khotbah yang diletakkan di dalam masjid. Namun dalam perkembangannya, Dampar Kencana disimpan di Museum Masjid Agung Demak. Oke, jadi sekian pembahasan saya tentang Kerajaan Demak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.